Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui sela-sela jendela kayu di rumah Esti. Aroma kopi yang baru diseduh menguar di dapur, mencampur bau tanah basah dari halaman depan yang baru disiram. Esti, wanita berusia 35 tahun dengan rambut ikal yang selalu diikat sembarangan, sedang menyiapkan sarapan untuk suaminya, Rudy, dan kedua anak mereka, Bima dan Lila. Rumah kecil mereka di pinggir desa itu sederhana, tapi penuh kehangatan. Di halaman belakang, ayam-ayam peliharaan Esti berkokok riang, berlarian di antara kandang bambu yang sudah mulai lapuk. Esti, ayam-ayam itu kok makin liar ya? Tanya Rudy sambil mengunyah roti bakar. Tadi aku lihat satu ekor lari ke halaman, kita jenggan-jenggan, bikin masalah lagi. Esti menghela napas. Tangannya masih sibuk mengaduk telur di wajan. Sudah kukatakan berkali-kali, ayam-ayam itu nggak sengaja. Pagar kita kan pendek, Rudy. Lagi pula, kita juga nggak pernah protes selama ini. Tapi kamu tahu Gita itu perfeksionis. Rumahnya selalu kinclong. Nggak ada setitik debu pun. Kalau ayam kita buang hajat di halamannya, bisa ribut, balas Rudy. Nadanya penuh kekhawatiran. Esti hanya mengangguk kecil, tapi hatinya mulai gelisah. Gita, tetangga mereka yang tinggal di rumah sebelah, memang dikenal sebagai wanita yang terobsesi dengan kebersihan. Halaman rumahnya selalu disapu bersih. Bunga-bunganya tersusun rapi, dan tidak pernah ada barang yang tidak pada tempatnya. Berbeda dengan Esti, yang lebih santai dan menerima hidup apa adanya. Gita seolah menjalani hidup dengan penggaris dan sikat di tangan. Siang itu, saat Esti sedang menyiram tanaman di halaman depan, Gita muncul di pagar pembatas. Wajahnya merah padam, tangannya memegang sapu dengan erat, dan di ujung sapu itu tergantung sesuatu yang basah dan berbau tak sedap. Esti, ini ayam kamu kan? Gita mengangkat sapu itu, menunjukkan kotoran ayam yang menempel. Ini sudah ketiga kalinya minggu ini halamanku jadi bau. Bunga-bungaku kotor dan aku muak membersihkan ini terus-menerus. Esti tersentak. Wajahnya memanas. Gita, maaf ya, aku nggak tahu ayamku masuk ke halamanmu lagi. Aku akan perbaiki pagar. Supaya, maaf. Itu saja yang kamu bisa bilang, potong Gita. Suaranya melengking. Kamu tahu betapa aku menjaga kebersihan rumah ini. Aku nggak punya waktu untuk mengurus kotoran ayam kamu setiap hari. Gita, tenanglah. Ini kuma ayam, bukan masalah besar, balas Esti, berusaha menahan emosi. Aku akan pastikan mereka nggak masuk lagi. Cuma ayam. Kuma ayam. Gita menatap Esti dengan mata menyala. Kamu nggak tahu betapa menjijikannya ini untukku. Kalau kamu nggak bisa mengurus peliharaanmu, potong saja ayam-ayam itu. Esti terdiam. Mulutnya menganga. Ucapan Gita seperti pisau yang menusuk hatinya. Ayam-ayam itu bukan sekadar peliharaan. Mereka adalah bagian dari hidupnya. Kenangan dari almarhum ayahnya yang mengajarkannya beternak sejak kecil. Kamu enggak punya hati? Ya, balas Esti. Suaranya bergetar. Ayam-ayam itu penting buatku. Kalau kamu gak suka, bangun saja pagar yang lebih tinggi di sisi halamanmu. Pertengkaran itu berlangsung beberapa menit, disaksikan oleh beberapa tetangga yang mulai mengintip dari balik jendela. Akhirnya, Gita membanting sapu ke tanah dan berbalik masuk ke rumahnya, meninggalkan Esti yang masih berdiri dengan tangan gemetar. Malam itu, Esti menceritakan kejadian itu kepada Rudy. Dia terlalu berlebihan. Rudy, aku tahu ayamku salah, tapi ucapannya itu kejam. Aku nggak bisa terima. Rudy mengusap pundak istrinya. Sabar Esti, Gita memang begitu. Besok aku akan bantu perbaiki pagar. Kita usahakan supaya ayam-ayam itu nggak kesana lagi. Namun, di balik kata-kata menenangkan Rudy,
Esti merasakan sesuatu yang lebih dalam. Ada luka yang mulai terbuka. Luka yang tidak hanya tentang ayam atau kotoran di halaman tetangga, tapi tentang harga diri dan kenangan yang dia pegang erat. Malam itu, dia menangis diam-diam di kamar, berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan Gita menghinanya lagi. Di rumah sebelah, Gita duduk di ruang tamunya yang steril, menatap ke arah halaman yang kini gelap. Dia juga merasa terluka. Baginya, kebersihan rumahnya adalah benteng terakhir dari hidup yang penuh kekacauan di masa lalu. Ayam-ayam Esti, meski sepele bagi orang lain, terasa seperti serangan terhadap ketenangan yang telah dia bangun dengan susah payah. Kalau dia nggak bisa menghormati aku juga nggak akan tinggal diam, gumam Gita pada dirinya sendiri. Konflik kecil itu, yang bermula dari kotoran ayam, tanpa disadari oleh keduanya, telah menyalakan percikan yang akan membakar segalanya. Desa yang biasanya damai, mulai merasakan ketegangan. Dan dua wanita yang dulunya saling menyapa dengan senyum, kini berdiri di ujung jurang permusuhan. Seminggu berlalu, sejak pertengkaran di pagar, Esti dan Rudy telah memperbaiki kandang ayam, menambahkan jaring kawat yang lebih tinggi. Esti bahkan menghabiskan pagi-pagi buta untuk memastikan tidak ada ayam yang lolos. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Di pagi yang berkabut, Esti menemukan salah satu ayam kesayangannya, si Merah, tergeletak tak bernyawa di dekat pagar. Lehernya patah, bulu-bulunya berserakan, dan ada bercak darah di tanah. "Rudy! Rudy!" teriak Esti. Suaranya pecah. Dia berlutut di samping si Merah. Air mata mengalir di pipinya. Siapa yang melakukan ini? Ini nggak mungkin kucing atau anjing. Ini disengaja. Rudy berlari keluar. Wajahnya pucat melihat pemandangan itu. "Esti, jangan buru-buru menuduh. Kita nggak tahu. Siapa lagi kalau bukan Gita?" "Potong." Esti, suaranya penuh amarah. Dia bilang, dia benci ayam-ayamku. Dia pasti yang melakukannya. Tanpa menunggu jawaban Rudy, Esti berjalan cepat menuju rumah Gita. Dia mengetuk pintu dengan keras, hampir seperti hendak mendobrak. Gita membuka pintu. Wajahnya terkejut melihat Esti yang berlinang air mata dan penuh amarah. "Apa yang kamu lakukan pada ayamku, Gita?" teriak Esti. Si Merah mati. Lehernya patah. "Kamu yang bunuh kan?" Gita mundur selangkah. Wajahnya memucat. "Apa yang kamu bicarakan? Aku nggak menyentuh ayammu. Jangan asal menuduh." "Jangan, bohong. Kamu sendiri yang bilang minggu lalu supaya aku potong ayam-ayamku. Sekarang salah satunya mati. Dan kamu bilang, bukan kamu." Esti mendekot. Jari-jarinya menunjuk wajah Gita. "Kamu kejam, Gita. Kejam!" Gita menggelengkan kepala. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku bukan pembunuh, Esti. Aku benci kotoran ayammu. Tapi aku nggak akan membunuh hewan. Kamu tahu aku punya kucing sendiri. Lalu siapa lagi?" "Hah? Siapa?" Esti hampir menangis lagi. Suaranya serak. "Ayam itu bukan cuma hewan, Gita. Itu kenangan dari ayahku. Kamu gak akan pernah mengerti." Gita terdiam. Bibirnya gemetar. Dia ingin membela diri, tapi kata-kata Esti seperti tamparan. Dia tahu betapa Esti mencintai ayam-ayamnya. Tapi tuduhan itu terlalu berat. "Aku gak melakukannya," bisik Gita. Suaranya lemah. "Tapi kalau kamu gak percaya, aku gak bisa memaksamu." Esti berbelik, meninggalkan Gita yang masih berdiri di ambang pintu. Di hatinya, kemarahan bercampur dengan kesedihan yang tak terucapkan. Si Merah bukan sekadar ayam. Dia adalah hadiah terakhir dari ayahnya sebelum meninggal. Kehilangannya terasa seperti kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Di rumah, Esti duduk di teras, menatap kandang ayam yang kini sepi. Rudy mencoba menghiburnya, tapi kata-katanya terasa hampa. "Kita akan cari tahu siapa yang melakukan ini, Esti.
Aku janji. Namun, di sudut desa desas-deses mulai menyebar. Beberapa tetangga melihat pertengkaran Esti dan Gita. Dan cerita tentang ayam yang mati mulai dihiasi dengan spekulasi. Ada yang bilang Gita memang pembunuh ayam. Ada pula yang mengatakan Esti terlalu sensitif. Desa yang dulu harmonis, kini mulai terpecah. Dan dua wanita itu menjadi pusat konflik yang semakin membesar. Sementara itu, Gita duduk di kamarnya, memeluk kucingnya yang bernama Momo. Dia merasa terpojok. Tuduhan Esti bukan hanya menyakiti harga dirinya, tapi juga mengingatkannya pada masa lalu yang kelam. Saat dia dituduh atas sesuatu yang tidak dia lakukan, aku gak akan membiarkan ini berlarut-larut, gumamnya. Kalau Esti ingin perang, aku akan hadapi. Malam itu, kita membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Dia mengambil sebotol pestisida dari gudangnya, menatapnya dengan tatapan kosong. Bukan untuk ayam, tapi untuk sesuatu yang lebih besar, balas dendam terhadap tuduhan yang telah menghancurkan ketenangannya. Pagi berikutnya, desa dikejutkan oleh bau busuk yang menyengat dari halaman Esti. Ketika Esti keluar untuk memeriksa, dia menemukan pemandangan yang mengerikan. Semua ayamnya tergeletak di kandang. Mulut mereka berbusa, mata mereka kosong. 20 ayam. Semua mati dalam semalam. Tidak. Esti jatuh berlutut. Tangannya menggenggam tanah. Air matanya bercampur dengan debu, menciptakan lumpur di wajahnya. Siapa yang melakukan ini? Siapa? Rudy berlari keluar, diikuti oleh Bima dan Lila yang mulai menangis melihat ibunya dalam keadaan seperti itu. Esti, apa yang terjadi? Tanya Rudy, suaranya panik. Ayam-ayamku, mereka diracuni. Esti menunjuk ke arah kandang, di mana sisa-sisa makanan ayam bercampur dengan cairan aneh yang berbau menyengat. Ini Gita, pasti dia. Dia yang membunuh mereka. Tanpa berpikir panjang, Esti berlari menuju rumah Gita. Dia mengetuk pintu dengan keras, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya, dia mendobrak pintu pagar dan masuk ke halaman Gita. Gita, keluar. Aku tahu, kamu yang melakukannya. Gita muncul di ambang pintu. Wajahnya pucat. Apalagi Esti, aku nggak melakukan apa-apa. Jangan bohong, teriak Esti. Semua ayamku mati. Diracuni. Kamu yang lakukan ini kan? Kamu benci. Aku benci ayam-ayamku. Kamu monster. Gita menggelengkan kepala. Matanya penuh air mata. Aku nggak melakukannya, Esti. Aku bersumpah, aku benci kotoran ayammu. Tapi aku nggak akan meracuni mereka. Lalu siapa lagi? Esti mendekat, tangannya mengepal. Kamu satu-satunya yang punya alasan. Kamu yang bilang potong ayam-ayamku. Kamu yang benci mereka. Kerumunan tetangga mulai berkumpul, menyaksikan pertengkaran itu dengan bisik-bisik. Beberapa mencoba menenangkan Esti, tapi dia sudah hilang kendali. Aku akan laporkan kamu ke polisi, Gita. Kamu akan masuk penjara karena ini. Gita terdiam. Wajahnya pucat seperti kertas. Dia tahu tuduhan itu tidak benar. Tapi dia juga tahu, desa ini tidak akan mempercayainya. Lakukan saja, Esti, katanya pelan. Tapi kamu akan menyesal karena telah menuduh. Malam itu, desa menjadi semakin tegang. Esti melapor ke polisi. Dan meskipun tidak ada bukti langsung yang mengarah ke Gita, polisi mengambil sampel dari kandang untuk diuji. Sementara itu, Gita mengurung diri di rumah, merasa terisolasi dari semua orang. Dia tahu desa ini telah memilih sisi, dan dia bukan bagian dari mereka lagi. Di rumahnya, Esti duduk di kamar, memeluk foto ayahnya. Maafkan aku, ya, bisiknya. Aku gak bisa menjaga ayam-ayam itu. Aku gagal. Kesedihannya bercampur.
dan Gan, Amara, dan dia bersumpah untuk membuat kita membayar atas apa yang dia pikir telah dilakukan tetangganya. Namun, di balik semua itu, ada rahasia yang belum terungkap. Pestisida yang digunakan untuk meracuni ayam Esti bukan berasal dari Gita, melainkan dari seseorang yang tidak disangka-sangka. Seseorang yang telah lama menyimpan dendam terhadap kedua wanita itu. Investigasi polisi berjalan lambat, tapi hasil uji laboratorium akhirnya keluar. Pestisida yang digunakan adalah jenis yang umum digunakan di desa, tersedia di toko pertanian lokal. Tidak ada sidik jari atau bukti fisik yang mengarah langsung ke Gita. Tapi desas-desus di desa semakin liar. Gita mulai dijauhi tetangga, anak-anaknya diejek di sekolah, dan suaminya, Anton, mulai meragukan istrinya sendiri. Gita, apa benar kamu gak melakukan ini? Tanya Anton suatu malam. Nadanya penuh keraguan. Aku tahu kamu benci Yem itu. Tapi, meracuni mereka? Gita menatap suaminya dengan mata penuh luka. Kamu juga gak percaya padaku? Setelah semua yang kita lalui bersama, kamu pikir aku pembunuh? Aku cuma ingin tahu kebenaran, balas Anton. Suaranya pelan. Desa ini sudah gila, Gita. Mereka semua menuduhmu. Aku cuma takut. Gita bangkit dari kursi. Air matanya mengalir. Kalau kamu sendiri gak percaya padaku, untuk apa aku bertahan di sini? Dia berjalan keluar, meninggalkan Anton yang terdiam. Sementara itu, Esti mulai merasakan beban dari kemarahannya sendiri. Bima dan Lila, anak-anaknya, mulai takut pada ibunya yang selalu murung dan penuh amarah. Ibu, kenapa kita nggak pindah saja dari sini? Tanya Lila suatu malam. Matanya memohon. Aku nggak suka lihat ibu sedih terus. Esti memeluk anaknya. Hatinya hancur. Aku nggak bisa pindah, Lila. Ini rumah peninggalan kakek. Aku harus bertahan. Namun, di balik semua itu, kebenaran mulai terkuak. Pak Surya, penjual pestisida di toko pertanian, mengaku kepada polisi bahwa dia melihat seseorang membeli pestisida itu beberapa hari sebelum kejadian. Bukan Gita, melainkan Wulan, tetangga lain yang tinggal di ujung jalan. Wulan adalah wanita pendiam yang jarang berinteraksi dengan tetangga, tapi dia punya sejarah buruk dengan Esti dan Gita. Bertahun-tahun lalu, Wulan pernah bertunangan dengan Rudi, suami Esti. Namun, Rudi memilih Esti, dan Wulan tidak pernah memaafkan mereka. Gita, di sisi lain, pernah melaporkan Wulan ke kepala desa karena mencuri bunga dari halamannya. Sebuah insiden kecil yang membuat Wulan merasa dipermalukan. Wulan, dengan dendam yang tersimpan selama bertahun-tahun, melihat konflik antara Esti dan Gita sebagai kesempatan untuk menghancurkan keduanya. Malam itu, polisi mendatangi rumah Wulan. Mereka menemukan botol pestisida yang cocok dengan yang digunakan di kandang Esti, tersembunyi di gudangnya. Wulan, yang tidak menyangka akan ketahuan, akhirnya mengaku. Aku cuma ingin mereka saling menghancurkan, katanya dengan suara dingin. Mereka berdua pantas mendapatkannya. Kabar itu menyebar cepat di desa. Esti dan Gita sama si Mator. Esti merasa bersalah karena telah menuduh Gita, sementara Gita merasa hancur karena kehilangan kepercayaan dari desa dan suaminya sendiri. Keduanya bertemu di pinggir jalan, di bawah pohon beringin tua, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Gita, aku minta maaf, kata Esti, suaranya parau. Aku salah menuduh, aku terlalu terbawa emosi. Gita menatap Esti. Matanya masih penuh luka. Kamu gak tahu betapa sakitnya dituduh. Esti, desa ini membenciku sekarang. Suamiku sendiri ragu padaku. Aku tahu aku salah, balas Esti. Air matanya mengalir. Tapi ayam-ayam itu, mereka semua yang aku punya dari ayahku. Aku cuma ingin melindungi kenangannya. Gita menghela napas panjang.
Aku juga punya luka, Esti. Rumahku adalah satu-satunya tempat aku merasa aman. Ketika ayahmu mengotori halamanku, aku merasa semua yang aku bangun runtuh. Keduanya terdiam, menyadari bahwa mereka sama-sama terjebak dalam kesedihan dan kehilangan. Namun, sebelum mereka bisa berdamai, sebuah kabar baru mengguncang desa. Wulan, yang tidak tahan dengan rasa bersalah, telah menenggak pestisida yang sama yang dia gunakan untuk meracuni ayam-ayam Esti. Desa itu seolah membeku ketika kabar kematian Wulan menyebar. Di bawah langit kelabu, Esti dan Gita berdiri di depan rumah Wulan, menyaksikan ambulans membawa tubuhnya yang kini tak bernyawa. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan mereka, campuran antara kaget, sedih, dan rasa bersalah yang tak terucapkan. Aku gak pernah ingin ini terjadi, bisik Esti, tangannya gemetar. Kalau saja aku gak menuduhmu, kalau saja aku gak membiarkan amarahku menguasai, mungkin Wulan gak akan melakukan ini. Gita memandang Esti, matanya penuh air mata. Ini bukan salahmu, Esti. Bukan salahku juga. Wulan memilih jalannya sendiri. Tapi, aku juga gak bisa bohong. Aku masih sakit hati denganmu. Esti mengangguk, menerima kejujuran Gita. Aku tahu, dan aku gak akan memaksa kamu untuk memaafkanku. Tapi aku ingin memperbaiki ini, Gita. Aku ingin kita belajar dari ini. Malam itu, desa mengadakan doa bersama untuk Wulan. Esti dan Gita duduk di baris yang berbeda, tapi untuk pertama kalinya, mereka tidak saling memandang dengan dendam. Di tengah doa, Esti merasakan tangan kecil Lila menggenggam tangannya. Ibu, kita nggak akan bertengkar lagi kan? Tanya Lila. Esti memeluk anaknya erat. Enggak sayang, ibu janji. Di sisi lain ruangan, Gita memandang Anton, yang kini meminta maaf atas keraguannya. Aku salah, Gita. Aku seharusnya percaya padamu, katanya. Suaranya penuh penyesalan. Gita hanya mengangguk. Tapi di hatinya, dia tahu perjalanan untuk memaafkan baik Anton maupun Esti akan memakan waktu. Namun, untuk pertama kalinya, dia merasa ada secercah harapan. Bulan-bulan berikutnya, desa perlahan pulih. Esti memutuskan untuk tidak memelihara ayam lagi. Bukan karena takut, tapi karena dia ingin meninggalkan luka masa lalu. Gita, di sisi lain, mulai membuka diri, mengundang tetangga untuk minum teh di rumahnya. Sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Di bawah pohon beringin tua, Esti dan Gita kadang bertemu, berbincang tentang hal-hal kecil, cuaca, anak-anak, atau resep masakan. Mereka tidak pernah benar-benar menjadi sahabat, tapi mereka belajar untuk saling menghormati. Luka dari masa lalu masih ada, tapi seperti halaman yang kini bersih dari kotoran ayam, mereka memilih untuk memulai kembali, satu langkah pada satu waktu. Tragedi yang dimulai dari kotoran ayam telah mengajarkan mereka sesuatu yang lebih besar, bahwa amarah dan dendam hanya akan menghasilkan abu. Tapi pengampunan, meski sulit, adalah satu-satunya jalan menuju kedamaian.